Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu minna fil ibadi wal biladi ya karim, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, Bapak Kakanwil Kementerian Hukum, Bapak Kakanwil Kementerian HAM, meskipun beliau diwakili sama yang sedang berdiri, Bapak Kakanwil Ditjen Imigrasi yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Tidak mudah bagi saya untuk mencari titik untuk mengawali pertemuan siang hari ini, Bapak Kakanwil. Saya coba merajut ulang beberapa peristiwa akhir-akhir ini, tetapi tidak juga menjadi rajutan yang indah, Pak. Begitupun juga saya coba merangkai beberapa peristiwa yang saya alami, enggak juga menemukan titik simpul yang bagus. Maka saya ingin mengawali majelis ini dengan absurditas pikiran, karena kita dalam kondisi kelaparan. Bapak Kakanwil dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya sempat bertanya sama Bapak Iqbal, spesialis penyusun peraturan perundang-undangan. Masjid ini namanya Al-Ikhwan. Saya dulu pernah berdiskusi tentang maskulitas dan feminisme Al-Quran. Dan barangkali inilah maskulitas itu, ketika masjid kita namanya Al-Ikhwan. Sangat-sangat maskulin. Al-Ikhwan itu artinya saudara laki-laki. Jadi kita sedang menafikan keberadaan yang perempuan, Bapak Kakanwil. Ikhwan itu khusus untuk yang laki-laki. Tetapi kalau yang perempuan itu akhwat. Maka kemudian menyatukan ikhwan dan akhwat, kadang-kadang kita harus keluar dari komplek Kementerian Hukum, kita harus keluar dari komplek Kementerian HAM. Kita ketemu dengan Al-Mizan, kita ketemu dengan Masjid Kubah Timah, yang itu memang namanya biasa-biasa saja. Tidak ada maskulinnya dan tidak ada feminismenya. Itu gaya bicaranya orang HAM. Harus ada pendistorsian, pembedaan antara maskulin dan yang feminin. Tetapi insya Allah itu bukan termasuk pembedaan dalam konteks kita akan melaksanakan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat zuhur yang saya hormati, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu. Waktu ini terkait pula dengan orang yang sedang berbicara. Ada di surat Al-Isra. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholah liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kalau kita merangkai Aqimis sholah liduluki syams, ini nomor 1. Liduluki syams. Ila ghasaqil lail yang kedua. Wa qur'anal fajr itu yang ketiga. Liduluki syams bermakna kalau barangkali kita membayangkan matahari itu, syam itu artinya matahari. Kalau kita membayangkan matahari itu pada pukul 12 tegak, Bapak Kakanwil Hukum berdiri, beliau tidak punya bayangan karena mataharinya benar-benar di atas kepala.
dan itu adalah saat-saat kita haram melaksanakan sholat. Akan tetapi liduluki syams artinya ada kemiringan. Jadi dari jam 12 itu miring ke jam 12 5 menit, jam 12 10 menit dan seterusnya. Itu liduluki syams. Di antara liduluki syams sampai ila ghasaqil lail, di situ ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, dan ada waktu isya. Liduluki syams ila ghasaqil lail. Ada 3-4 waktu sholat di antara waktu itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, bagi orang-orang yang beriman, tidak akan pernah melalaikan keempat waktu itu. Meskipun kemudian Allah akan memberikan dakwaan kepada orang-orang yang beriman, tetapi dia lalai terhadap waktu-waktu itu. Ara'aital ladzi wal 'asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, bahwa semua manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Allah berfirman, bersumpah dengan waktu asar, menegaskan bahwa semua kita-kita ini selalu menjalani hidup dalam kerugian demi kerugian. Tetapi memang ada pengecualian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Titik poinnya yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini, watawasau bil haq. Kita semacam ada kekeliruan kolektif ketika beranggapan bahwa yang pantas berceramah tentang agama adalah orang-orang yang kita sebut dengan identitas kemanusiaan, dia adalah seorang ustadz. Yang tidak ustadz tidak layak berceramah. Itu anggapan kita. Ustadz artinya guru. Dia guru kimia, ustadz kimia. Dia guru fisika, ustadz fisika. Dulu, tahun 2004, di salah satu lembaga pendidikan Islam di Bali. Kebetulan sejak tahun 2004 sampai tahun 2025 saya jadi masyarakat Bali. Di sekolah itu ada guru-guru pelajaran umum. Agamanya Hindu. Agamanya Hindu. Imade, Inyoman, Iwayan, dan lain-lain sebagainya. Ada yang ngajar bahasa Indonesia, ada yang ngajar biologi, ada yang ngajar geografi, dan lain-lain sebagainya. Santri-santriwatrinya memanggilnya Ustadz. Kemudian dia nanya sama pimpinan sekolah, Pak, saya kok dipanggil Ustadz ya? Saya kan nggak bisa baca Quran. Saya juga tidak punya ilmu tentang Islam. Tetapi kalau mereka bertanya tentang ekosistem, kalau mereka bertanya tentang anatomi tubuh manusia, saya bisa. Oleh yang ditanya menjawab, Pak Made, Pak Wayan, Pak Nyoman. Ustadz itu artinya guru. Jadi apapun pelajaran yang diajarkan, dia berhak dipanggil Ustadz. Apapun agamanya. Dia seorang ahli penyusun peraturan perundang-undangan, ustadz di bidang itu. Dia seorang yang ahli dalam bidang hubungan internasional, ustadz di bidang itu. Itu kekeliruan yang kita bangun secara kolektif di tengah-tengah kita. Apa penyampingan istilah ustadz kemudian bisa kita baca, bisa kita telaah, bisa kita kaji. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, unzur maqala wala tanzur ila mangqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kalau dia sudah kopiahnya bagus, gamisnya juga sudah begitu mewah,
ucapannya yang nggak benar-benar. Masa iya yang hanya gara-gara dia memakai pakaian yang sebegitu megah kemudian kita taati apapun yang dikatakan. Walaupun dia pada kesehariannya disebut sebagai seorang ustadz. Di banyak tempat ada, mohon maaf, ustadz melakukan pencabulan kepada santriwatinya. Dengan embel-embel ustadz, mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan itu. Bahkan di Lombok, beberapa atau minggu yang lalu, si oknum ustadz ini sudah siap di bandara, mau terbang ke Timur Tengah. Kemudian disergap sama polisi. Karena dia dilaporkan sudah melakukan tindakan asusila kepada santriwatinya. Itu ustadz. Pelecehan terhadap nama ustadz. Itu unzur maqala wala tanzur ila mangqala. Sebuah amanah bagi kita untuk tidak membeda-bedakan dalam konteks kita melakukan dakwah Islamiyah, siapapun itu ambil kalau memang baik. Dan itu adalah indikator keimanan kita. Illal ladzina amanun wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu katanya Sayyidina Ali. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan amanah kepada kita. Kepada semua. Dia seorang ustadz, dia seorang dosen, dia seorang guru, seorang kiai. Semuanya orang-orang beriman kena. Balligu anni walau ayah. Sampaikan apapun yang kamu terima dariku, walaupun satu ayat. Jadi bukan berarti kemudian saya kan bukan ustadz, nggak ada kewajiban untuk menyampaikan, tidak begitu. Balligu, siapapun yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul maka kena dengan perintah itu. Balligu anni walau ayat. Ayatun walau ayah, walau satu ayat. Ayat dalam khazanah keilmuan Islam itu dua ayat itu, hadirin. Ada namanya ayat kauliyah dan ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang tertulis di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu ayat kauliyah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita diumpamakan sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak komunikasi kita dengan Allah. Semakin jauh kita dari Al-Quran itu, semakin Allah akan semakin buang muka. Yang kedua, ayat kauniyah itu ini alam di sekitar kita ini. Kita merasakan angin, kita melihat terangnya sinar matahari, dan lain-lain sebagainya, itu ayat. Ayatun min ayatillah. Salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat ini yang kemudian menjadi kemestian bagi kita untuk mengambil pengertian, untuk mengambil pemahaman. Kemestian bagi siapapun orang-orang beriman, kita-kita ini. Lebih lanjut kemudian, orang-orang beriman terkait dengan ayat-ayat kauliyah itu tergeser menjadi sesuatu yang harus ditulis. Ayat kauliyah ditulis. Bayangkan sekarang malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Itu kan kauliyah. Ya Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad, saya nggak bisa membaca katanya. Diulang lagi, Iqra, itu kauliyah. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, saya tidak bisa, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu setelah itu, ma'aqra, apa yang harus saya baca? Dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu kauliyah. Pergeserannya kemudian dari kauliyah menjadi yang tertulis. Ketika terjadi beberapa kali perang, termasuk pada bulan Ramadan.
Tidak sedikit para hufaz itu meninggal, tewas di medan perang. Hufaz itu artinya penghafal Al-Quran. Kita lebih akrab menyebutnya hafiz, orang yang memelihara hafalannya terhadap Al-Quran. Hafizun. Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi kemudian ada di antara para sahabat itu menuliskan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad yang dalam bentuk qauliyah itu kemudian ditulis. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di kulit binatang, ada yang di tulang unta dan lain-lain sebagainya. Ditulis. Dan itu perlu ditulis. Maka ketika sekarang kita membaca dalil kewajiban berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba artinya telah ditulis. Itulah seni dalam penentuan hukum di dalam Islam. Kutiba bukan artinya wajib. Kutiba artinya telah ditulis. Maka kita ini yang menganut hukum tertulis, kita tidak akan pernah begitu saja bisa percaya kalau ada norma-norma aturan yang diklaim oleh seseorang tanpa ada bukti tertulis. Jadi dalil tentang kewajiban berpuasa mendidik kita sebagai masyarakat yang selalu terfokus pada hukum tertulis. Nabi Muhammad wafat. Naik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengan kecerdasannya datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, beberapa orang hafiz sudah wafat. Tidakkah kita khawatir pada saatnya nanti Al-Quran ini akan hilang? Mengapa kita tidak tulis saja? Abu Bakar bilang, untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah? Disitulah diskusi yang begitu sengit, penuh hikmah, penuh kekayaan ilmu. Pada akhirnya ditulis juga, hingga kemudian sampai hari ini kita melihat Al-Quran ini dalam bentuk tulisan. Tetapi ayatnya tetap saja dikatakan ayat qauliyah, ayat ucapan. Hadirin sekalian yang saya hormati, kemudian selanjutnya tentang iman. Iman ini kesaksian. Iman ini pengakuan di dalam hati. Iman ini pembuktian dalam bentuk amal perbuatan. Kalau diarabkan, para ulama merangkai itu semua dengan iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, wa amalun bil arkan. Ketiga unsur ini pada diri orang beriman harus ada. Dia tidak cukup dengan hanya mengucapkan. Dia pun tidak cukup hanya dengan meyakini apa yang sudah diucapkan. Tetapi harus ada pembuktian bahwa memang dia benar-benar orang beriman. Tetapi begitu, ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Termasuk ibadah puasa ini. Saya menyampaikan pengakuan kepada Bapak Akbar. Saya puasa. Dia tidak punya alasan untuk tidak percaya karena memang saya sedang tidak makan, saya sedang tidak minum. Saya ketemu sama Bapak Iqbal, saya pun katakan saya berpuasa. Beliau tidak ada alasan untuk tidak percaya. Itu ikrar. Dan tidak selalu bisa dibuktikan secara langsung. Akan tetapi, pembuktian itu langsung oleh Allah. As-saum li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran untuknya. Jadi kita mau memberikan pengakuan kepada 1 miliar orang, itu tidak berpengaruh pada sistem pengawasan yang sudah dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu itu bohong. Maka wa ana ajzi bihi tidak akan pernah ada. Ini namanya ibadah
sirrun, ibadah rahasia, ibadah puasa, sir. Ulama tentang ibadah puasa ini, setelah membaca teks-teks hukum yang tidak sedikit, diklasifikasi jadi dua. Kalau kita mendefinisikan puasa itu sebagai imsakun, imsak artinya menahan diri. Maka klasifikasi yang dua ini, yang pertama adalah imsaku an, yang kedua imsaku bi. Imsaku an itu imsaku anil makan, imsaku anil minum, imsaku anil jima bersama suami atau istri, dan imsak-imsak yang lain, yang itu untuk pemuasan nafsu syahwat. Akan tetapi imsaku bi beda. Imsaku bi, kita menahan diri dari tidak menggibah. Imsaku bi, kita menahan diri untuk tidak menyakiti hati saudara kita. Itu imsaku bi. Ketiadaan kesempurnaan pada imsaku bi, tetapi insya Allah sudah sempurna pada imsaku an, itulah yang kemudian Allah katakan, Rasulullah bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal 'atsy. Begitu banyak orang-orang beriman melaksanakan ibadah puasa, tetapi yang mereka dapatkan hanya lapar. Yang mereka dapatkan hanya haus. Pahalanya zong. Itu imsaku an sempurna, imsaku bi tidak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imsak. Kemudian kekeliruan kita tentang imsak. TV One menayangkan waktu imsak untuk kota Pangkal Pinang jam 4:45 misalnya. Kita bangun sudah jam 4:30. Buru-buru. Hanya karena kita takut nanti kalau benar-benar masuk waktu imsak. Padahal kemudian ada sekitar durasi waktu 15 menit baru kemudian azan subuh. Kekeliruan kita adalah menganggap bahwa ketika waktu imsak itu kita sudah tidak boleh makan. Kita sudah tidak boleh minum. Masih ada kesempatan habisin 1 batang rokok dari waktu imsak sampai waktu azan subuh. Ketika azan subuh itulah kita sudah tidak boleh lagi memakan, meminum apapun itu. Tetapi kita sudah terlanjur memahami bahwa begitu masuk waktu imsak, maka apapun sudah tidak boleh lagi kita laksanakan. Pengertian yang paling mendekati adalah ketika waktu imsak itu kita harus berhati-hati. Bukan tidak makan, tetapi berhati-hati untuk tidak sampai keterusan. Wanti-wanti, tinggal sekian menit waktu subuh, ya sudah makan aja dulu. Lihat jam lagi, sekian menit lagi, ya minum aja dulu. Lihat jam lagi, sekitar setengah batang rokok habis, ya sudah ngerokok aja dulu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut sedikit. Ila ghasaqil lail, sampai kemudian pada waktu Isya ini, waktu Isya itu ghasaqil lail. Wa Qur'anal fajr, dan Al-Qur'an itu diturunkan pada waktu fajar, maksudnya waktu subuh. Maka hadirin sekalian, wa Qur'anal fajr, mari kita manfaatkan waktu fajar selama bulan Ramadan ini untuk tidak hanya sekedar makan sahur, tetapi kita manfaatkan untuk beribadah. Wa Qur'anal fajr, setidak-tidaknya baca Al-Quran. Sahur artinya akhir malam. Makan sahur artinya bukan makan saja, tetapi waktu untuk beribadah. Ulama mengatakan, wa man talabal ula sahirul layali. Siapapun yang menuntut ketinggian derajat di sisi Allah, maka hendaklah dia selalu sahur di malam hari. Maksudnya bukan selalu makan sahur, bukan.
Sahirul layali, hendaklah selalu sahur beribadah di malam hari. Itu wa Qur'anal fajr. Bapak Kakanwil dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya kira yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Kakan Wilham pada kesempatan ini. Beliau sedang ada di Jakarta. Nyaris Bapak Kakan Wilham ini 5 kali barangkali dalam 1 bulan beliau harus keluar. Pertama, beliau harus menemani Bapak Kabaktum. Kedua, beliau harus menemani saya. Sekarang beliau harus menemani Ibu Kabit. Belum lagi perjalanan-perjalanan yang lain. Jadi beliau hari ini sedang berhalangan, sedang ada di Jakarta. Dan atas saran Bapak Kakanwil Hukum, saya sudah jatuh hati sama Bapak Kakanwil Hukum, maka saya harus berdiri. Yang namanya orang jatuh hati, hatinya ada di tempat yang jatuh. Jadi kalau tempatnya jatuh itu maunya ke sana, yang punya hati ini akan ikut ke sana juga. Mudah-mudahan dengan tampil saya di sini, saya bisa mengambil hati saya yang jatuh sama Pak Kakanwil. Mudah-mudahan nanti Bapak Kakanwil begitu pensiun tidak membawa hati saya ke Medan. Saya tidak mau ikut ke Medan, Pak. Saya hanya ingin ke Bali atau ke Lombok. Wa ala kulli hal, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dalam penyampaian ini. Walaupun begitu, di awal mukadimah tadi saya sudah mengawali Allahumma aslih wulata umuril muslimina ajma'in, itu adalah kembalinya kepada kita-kita ini. Utamanya kepada pimpinan kita yang mengurusi urusan orang-orang yang beriman. Wa waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Bilad itu negara. Hadal bilad, hada Pangkal Pinang. Hadal bilad, hada Bangka Belitung dan bilad-bilad yang lain. Maka insya Allah puasa kali ini adalah waktu kita untuk kembali merajut semua tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spirit Qur'ani yang kita yakini kebaikannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.